Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 kelas 12 IPS 4 yang diketuai oleh Samuel Chandra, juga beranggotakan Dinda Ining Tias, Darel Damiri, Soraya Oktarina, dan Ayas Rashid akan menjelaskan materi pelajaran sejarah peminatan mengenai sejarah terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Perang ini berlangsung dari tahun 1947 hingga 1991. Berikut akan kami jabarkan lebih lanjut mengenai penyebab dan proses awal terjadinya Perang Dingin. Perang dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya di satu pihak dan Uni Soviet serta kawan-kawannya di pihak lain berawal dari masalah penyelesaian Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada dalam satu sekutu dan memenangkan perang terhadap Jerman, Italia, dan Jepang. Ternyata, kemenangan total sekutu tersebut tidak diikuti dengan terciptanya perdamaian sejati. Perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan perbedaan ideologi yang kontras antara kapitalis liberalis dan komunis. Keduanya berseteru setelah perang melawan Hitler. Mussolini dan kawan-kawan berakhir. Konferensi antara Stalin, Uni Soviet, Roosevelt, Amerika Serikat, dan Churchill, Inggris dikenal dengan The Big Three atau tiga besar yang diselenggarakan di ibu kota Iran atau konferensi Teheran. Pada November 1943 merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian-kejadian tersebut. Dalam konferensi tersebut, mereka menyatakan untuk menghancurkan Jerman dan berusaha mencari strategi militer terbaik. Pada Januari 2018, pada konferensi pasca perang pada Juli 1945, perbedaan yang berlangsung lama mengenai Eropa Timur akhirnya muncul kembali lebih jelas. Presiden AS Harry Truman memiliki kebijakan berbeda dengan pendahulunya, mengingat diselenggarakannya pemilu yang bebas di seluruh negara Eropa Timur. Menolak ulasan tersebut dengan mengatakan sebuah pemerintahan yang dipilih secara bebas di Eropa Timur akan membentuk pemerintahan yang anti Uni Soviet, dan kami tidak mengizinkan perbedaan pandangan antara Uni Soviet dan Amerika. Dalam konversi tersebut dianggap sebagai kunci asal muara Perang Dingin sikap orang-orang Amerika yang dipengaruhi oleh Perang Suci terhadap Hitler dan pandangan politik di Amerika yang dipengaruhi oleh jutawan pemilih dari negara-negara Eropa Timur. Mengingat diadakannya pemilu yang bebas di negara-negara yang telah diduduki oleh Uni Soviet, di pihak lain yang merasakan dan menyaksikan sendiri negara hancur akibat dua serangan raksasa pasukan Nazi Jerman, mengingat keamanan militer yang total dari Jerman dan sekutu-sekutu di Eropa Timur untuk selamanya, percaya bahwa hanya negara-negara komunis dapat menjadi sekutu bagi Uni Soviet. Oleh karena itu, dia khawatir bahwa pemilu yang akan menghasilkan pemerintahan yang bermusuhan dengan Uni Soviet di perbatasan sebelah barat sejak pasukan menduduki negara-negara timur. Dia merasa harus konsisten dengan apa yang diyakininya empat bebas. Jawaban Amerika Serikat terhadap konsep keamanan Stalin yang tampaknya berlebihan mulai terlihat. Pada Mei 1945, sebelum diselenggarakannya konferensi Potsdam, Truman dengan tiba-tiba mengusulkan dihentikannya semua bantuan ke Uni Soviet. Pada Oktober 1945, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengakui suatu pemerintah yang didirikan dengan paksa yang mengabaikan aspirasi politik rakyatnya. Pada Maret 1946, mantan PM Inggris Churchill
ketika mengunjungi Amerika Serikat menyatakan di depan publik Amerika bahwa tirai besi telah digelar di seluruh daratan Eropa dengan membagi Jerman dan Eropa ke dalam dua kubu yang saling berlawanan. Setelah itu munculnya kembali sikap emosional dan sikap mencela orang Amerika terhadap Stalin serta Uni Soviet. Sikap tersebut kemudian menjadi bagian dari kehidupan politik Amerika di era Perang Dingin. Amerika Serikat sendiri meresponnya dengan melakukan mobilisasi di berbagai bidang dengan cepat. Agen-agen rahasia Stalin di seluruh dunia memanaskan situasi dengan mengungkapkan pentingnya perjuangan ideologi melawan imperialisme kapitalis. Partai Komunis besar dan terorganisasi dengan baik di Italia dan Prancis mengungkapkan rencana Amerika untuk mengambil alih Eropa dan dengan agresif menentang pemerintah mereka melalui cara-cara kekerasan dan pemukukan. Uni Soviet juga melakukan tekanan terhadap Iran dan Turki yang terlalu pro-Amerika. Perang sipil yang disponsori AS juga terjadi di Yunani serta Cina. Sejak musim 1947, di mata Amerika, Uni Soviet telah berusaha mengekspor ideologi komunisme dan melakukan kegiatan subversi ke negara-negara Eropa Barat. Untuk menyikapi Uni Soviet, Amerika melalui doktrin Presiden Truman melakukan politik containing atau pengepungan terhadap komunisme di kawasan yang sudah dikuasai oleh Tentara Merah. Truman meminta kepada Kongres Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan ke militer Yunani dan Turki, agar negara-negara Barat tidak jatuh ke tangan komunis. Amerika Serikat juga menawarkan program bantuan kepada negara-negara Eropa melalui Marshall Plan. Stalin menolak program bantuan Marshall Plan bagi semua negara-negara Eropa Timur. Sebagai jawaban terhadap rencana tersebut, Stalin segera membersihkan unsur-unsur non-komunis dalam tubuh pemerintahan Eropa Timur dengan membentuk sistem pemerintahan Soviet, satu partai diktator komunis. Pendudukan Cekoslovakia pada Februari 1948 merupakan jawaban Uni Soviet terhadap sikap Amerika Serikat. Pendudukan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap semakin berkembangnya komunisme di Eropa yang dimulai dari negara-negara Eropa Timur dan Jerman. Ketika Stalin memblokade semua lalu lintas barang dan manusia dari zona pendudukan Barat di Jerman ke Berlin Barat, Sekutu meresponsnya dengan melakukan jembatan udara, mendrop bahan makanan dengan pesawat terbang ke Berlin Barat. Selama 324 hari, jembatan udara mengangkut bertonton bahan makanan ke Berlin sebagai bentuk pelaksanaan politik containing. Pada 4 April 1949, Amerika Serikat berhasil membujuk negara-negara Eropa Barat untuk menandatangani pendirian suatu fakta pertahanan yang dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization, NATO atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Anggotanya terdiri atas Inggris, Irlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Luxembourg, Prancis, Portugal, dan Kanada, serta Amerika Serikat. Segera setelah itu, pada 1955, Uni Soviet juga mengikat negara-negara satelitnya di Eropa Timur yang berhaluan komunis dalam Fakta Warsawa. Anggotanya terdiri atas Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Dengan adanya fakta pertahanan, kedua pemimpin blok militer berlomba-lomba saling mengembangkan senjata, memata-matai dan mempertahankan pengaruhnya bersama sekutunya masing-masing.